Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka membahas perbabian, memang babi ini masih banyak yang harus dibicarakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi dalam Al-Qur'an pada 4 tempat dan dengan kata-kata yang sangat jelas, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 173, surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am ayat 145 dan surat An-Nahl ayat 115. Untuk itu marilah kita bahas sejarah awal diharamkannya babi dari beberapa versi. Mengapa babi ini menjadi makanan haram yang full version? Video ini dan juga semua video yang membahas tentang pembuktian ayat-ayat Al-Quran bukanlah dalam rangka mencari celah, melainkan hanya untuk mencari ilmu di balik makna ayat yang tersembunyi. Karena kebenaran sesungguhnya hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Karena dalam beragama, kita harus menyandarkan keimanan hanya kepada Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Pembuktian melalui sains kadang bisa saja salah, dan pembuktian yang salah jangan sampai membuat iman kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi lemah. Larangan mengkonsumsi babi yang secara religius ini telah menjadi sebuah tradisi di Timur dekat kuno. Babi dilarang di Suriah kuno dan di bangsa Fenisia di akhir abad ketiga Masehi. Seorang penjelajah pada abad kedua, yaitu Pausanias, juga telah memaparkan pelarangan babi dalam sebuah puisi yang mengisahkan tentang Atis dihancurkan oleh seekor babi supernatural. Ini menjadi akibat bahwa penduduk Galatia yang tinggal di Pesinos tidak boleh menyentuh daging babi. Al-Quran sendiri turun pada abad ke-7. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke dunia bulan Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar. Tak hanya Al-Quran, kitab suci sebelumnya juga diturunkan pada bulan suci Ramadan. Menurut pendapat Ibnu Abbas, lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada awal malam bulan Ramadan, dan Taurat diturunkan setelah 6 Ramadan berlalu, dan Injil diturunkan setelah 13 Ramadan berlalu, dan Allah menurunkan Al-Quran setelah 24 Ramadan berlalu. Ini bisa kita artikan bahwa kitab suci yang pertama kali turun pada bulan suci, di dalamnya pasti mengandung kebaikan untuk umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi dalam Al-Quran, di Jazirah Arab saat itu tak ada sama sekali binatang babi. Bangsa Arab di masa jahiliyah tak pernah satu kali pun menyebut babi dalam syair dan prosa mereka, sebagaimana mereka menyebut binatang-binatang ternak yang lain. Hal ini menunjukkan babi tidak ditemukan di tengah lingkungan dan kehidupan mereka, serta tak ditemukan dalam sejarah bangsa Arab sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya kabilah Arab yang memelihara dan makan babi adalah Bani Taghlib, yakni sebuah pecahan dari Bani Bakar bin Wa'il, keturunan dari Robi'ah. Kabilah ini beragama Nasrani. Menurut para ahli tarikh, awalnya mereka hidup di Jazirah Arab, namun sejak abad ke-7 Masehi mereka sudah migrasi ke Irak. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, di sana tak ada kabilah Arab yang memelihara dan makan babi. Bahkan kaum Yahudi di Madinah pun tidak memelihara dan makan babi karena syariat mereka mengharamkannya. Umat Yahudi tidak memakan babi karena berdasarkan hukum Taurat dalam Perjanjian Lama dan Alkitab Ibrani yang memiliki pasal-pasal dalam kitab Imamat yang berisi daftar hewan yang orang-orang boleh santap. Seperti misalnya pada Imamat 11 ayat 7-8 dan Ulangan 14 ayat 8. Sementara sebagian besar sekte Kristen menghalalkan daging babi. Ini dikarenakan oleh penglihatan Petrus, di mana Petrus mendapatkan sebuah penglihatan, sebuah lembaran penuh dari hewan-hewan yang diturunkan dari surga. Suara dari surga itu menyuruh Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Tetapi karena lembaran tersebut berisi hewan-hewan najis, Petrus pun menolaknya. Kemudian gereja Adventis hari ke-7 menganggap daging babi ini adalah hal yang tabu dan disamakan dengan makanan-makanan lainnya yang dilarang menurut hukum Yahudi. Gereja Ortodoks Ethiopia melarang konsumsi daging babi, dan dalam kitab Perjanjian Lama Kristen juga dijelaskan bahwa babi dilarang untuk dikonsumsi. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat binatang babi. Yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan babi justru sejak fase dakwah Islam di Mekah. Sejak dini Islam sudah melarang dan mengharamkan babi. Surat An-Nahl dan surat Al-An'am yang diantaranya melarang dan mengharamkan makan babi adalah surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Dan setelah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala pun menguatkan larangan makan babi dengan menurunkan surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah.
Seorang akademisi Jawa Tengah, Sumanto Al-Qurtubi, yang saat ini menjadi dosen antropologi di Gingfat Petroleum University Arab Saudi, pernah menulis dalam sebuah catatan. Catatan ini banyak tersebar di Facebook maupun forum-forum di internet. Dia menjelaskan kalau di Mesir, sejak zaman pradinasti, babi telah diternak dan dijadikan sebagai konsumsi di Mesir. Selain Mesir, para ilmuwan juga mencatat kalau babi juga ada di kawasan Suriah, Israel, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Demikian pula kawasan Afrika Utara dan Barat seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Irak, dan Iran, tetapi tidak di kawasan Jazirah Arab. Beliau menduga kalau informasi tentang keharaman babi itu bersumber dari orang-orang Yahudi. Dulu memang banyak suku Yahudi yang tinggal di Madinah dan bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Para sarjana Islam dan sejarawan juga mencatat kalau Nabi Muhammad SAW juga banyak belajar dengan para Robbi Yahudi. Pernyataan ini memang terdengar sangat kontroversial, tapi mungkin dia lupa kalau sebelum ke Madinah, di Mekah sudah turun 2 surat yang mengharamkan babi. Bangsa Arab tidak makan babi karena syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah jelas mengharamkan babi. Ini adalah di antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dijaga bangsa Arab di masa jahiliyah. Dan yang tak kalah menarik, semua ayat Al-Quran yang melarang dan mengharamkan babi justru turun sebelum ditaklukkannya Persia dan Romawi. Kebiasaan masyarakat Persia dan Romawi terhadap daging babi, ya kalian cari sendiri di internet ya, banyak kok yang bahas. Ditambah lagi, kandungan di dalam Al-Quran merupakan pelengkap dan penyempurnaan ajaran-ajaran dalam kitab sebelumnya. Jadi kalau ada yang bilang hukum pengharaman babi adalah contekan dari umat Yahudi adalah kurang tepat. Justru Al-Quranlah yang menyempurnakan hukum pengharaman babi ini agar dapat diterima di seluruh dunia, bukan hanya untuk kaum Bani Israel saja. Inilah salah satu kemujizatan Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya ingin mengabarkan tentang kondisi babi di akhir zaman. Al-Quran sebenarnya tengah menghitop generasi umat Islam zaman sekarang, karena babi di masa kekuasaan dan kejayaan Islam tak dipelihara dan dijumpai di negeri mereka. Namun justru sekarang babi adalah binatang yang termasuk paling besar populasinya di dunia. Makan dan minum tidak hanya dibutuhkan secara fisik tapi juga spiritual. Artinya, makanan yang dikonsumsi seseorang turut andil dalam membentuk sifat atau moralnya. Kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menjauhkan seseorang kepada Tuhan, malas beribadah dan semakin mendekat ke jalan maksiat. Seperti misalnya orang yang memakan binatang buas yang bertaring bisa mendapat pengaruh sombong dan congkak, di mana sifat tersebut termasuk watak hewan buas. Ada juga hewan yang diharamkan karena sifatnya menjijikan seperti babi, maka orang yang gemar memakan babi akan punya sifat menjijikan pula. Dan juga yang memakan hewan ini bisa mewarisi sifat sombong dan angkuh sebagaimana babi. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau setan itu bisa menyusup dalam diri manusia melalui saluran darahnya. Mengenai pertanyaan, kenapa Allah menciptakan babi kalau untuk diharamkan? Jawaban simpelnya, Allah itu maha berkehendak. Suka-suka Allah mau menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Tugas kita sebagai hamba-hambanya adalah sami'na wa ata'na, seperti yang tertuang dalam Quran Surat An-Nur ayat 51, yaitu mendengar dan mentaatinya. Ditambah lagi dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 23, kita tidak berhak menanyakan apa yang diperbuat Allah, justru kitalah yang akan ditanya. Ayat ini menerangkan bahwa setiap muslim tidak harus mengetahui hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Manusia hanya punya kewajiban untuk membenarkan dan beriman, karena Allah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk diri kita daripada diri kita sendiri. Begitu juga video ini, tidak untuk mencari celah agar babi bisa dihalalkan, melainkan hanya untuk mencari ilmu dan pengetahuan dari pertanyaan kenapa babi diharamkan Allah. Dan bukankah mencari ilmu itu juga merupakan kewajiban? Sampai sini clear ya? Perlu kita ketahui bahwa babi tidak bisa hidup di gurun-gurun yang panas, karena ketika cuaca panas, babi mendinginkan tubuh mereka di lumpur. Inilah kenapa salah satunya yang menyebabkan babi punya reputasi sebagai hewan yang tidak bersih. Menurut Syekh Abdul bin Bas, daging babi sangat berbahaya dalam setiap iklim, lebih-lebih pada iklim panas sebagaimana terbukti dalam percobaan. Makan daging babi dapat menyebabkan timbulnya satu virus tunggal yang dapat mematikan. Penelitian telah menyibak bahwa babi mempunyai pengaruh dan dampak negatif dalam masalah ifah atau kehormatan dan kecemburuan sebagaimana kenyataan penduduk negeri yang biasa makan babi. Ilmu modern juga telah menyingkap akan adanya penyakit ganas yang sulit pengobatannya bagi pemakan daging babi.
Orang-orang di negara barat menyebut babi sebagai binatang lokal yang tidak memberikan keuntungan kepada manusia, kecuali untuk dimakan dagingnya. Ya, sebagaimana kita tahu, babi tidak digunakan untuk jaga rumah, membajak sawah, atau hewan tunggangan. Walaupun ada yang menggunakannya, nyatanya masih banyak hewan yang lebih baik daripada itu. Ngapain juga pakai babi? Kemudian, jika sekarang banyak diketahui kalau babi bisa dimanfaatkan dalam dunia medis, baik untuk penelitian penyakitnya maupun manfaat yang ada dalam tubuh si babi, Al-Quran pun juga masih memperbolehkan asal dalam keadaan darurat dan tidak melampaui batas. Jangankan sekarang, dunia medis zaman dulu juga sudah menggunakan babi untuk bahan penelitian. Jadi, apakah babi diharamkan hanya karena di Arab tidak ada babi? Tentu saja tidak. Penjelasan ini insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya dan akan menguatkan kalau Islam adalah agama untuk semua orang, dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.